Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini gue mau melanjutkan dari video sebelumnya, yaitu video tentang berbagi tips tentang seleksi kompetensi dasar di Poltekim dan Poltekim. Tonton terus. Nah, untuk di SKD ini, soalnya ini tahapan paling krusial gitu. Paling yang orang takutin. Soalnya kenapa? Ini tuh kayak ibaratnya keberuntungan ibaratnya. Kalau memang kalian gak belajar, emang keberuntungan gitu ibaratnya. Nah, untuk tahapan ini tuh di sini SKD lumayan, menurut gue pribadi ya, lumayan ditakutin gitu. Bukan ditakutin, sulit juga lah. Sulitnya kenapa? Karena ini kita mengisi ujian soal dan ada batas nilainya gitu, dan nilainya itu muncul pada saat itu juga yang membuat kita tuh kaget apa shock gimana gitu. Nah, tipsnya dari gue nih, ini nggak ada beberapa tips, cuman kayak gue langsung kasih aja ya tipsnya. Yang pertama ya, kalian bagusnya itu terus belajar gitu. Soalnya kan SKD itu mencakup beberapa materi kan, banyak banget lah gitu. Ada TWK, ada TU, sama TKP. Nah, berhubung gue tahun lalu gagalnya itu, gue gagal di tahapan SKD ini ya, tahun kemarin ya, tahun 2019. Cuma kurang 2 poin aja di bagian TKP. 2 poin. TWK sama TU udah gue tembus. Soalnya emang gue udah persiapan banget, cuman mungkin emang Allah jalannya gue masih gagal, belum bisa tembus di Politeknik Imigrasi. Jadi gue ya pasrah aja gitu, terima. Nah, tips dari gue gitu ya, kalian perbanyak belajar soal-soal tentang SKD. Itu saran dari gue. Kalau kalian nggak punya uang atau misalnya nggak sanggup beli buku CPNS yang banyak di toko buku, kalian gunakan HP kalian, minimal lah ada data kalian gitu. Kalian cari-cari di grup-grup WhatsApp kalian, terus di online di website, contoh-contoh soal-soal untuk CPNS. Banyak banget, kalian pelajari itu semua sebanyak-banyak mungkin wawasan kalian, insya Allah kalian bisa. Kalau gue sih dulu, gue beli buku juga satu, di online juga, di aplikasi paling banyak. Nah, kalau di aplikasi gue lebih enak nih, soalnya kan kayak bisa dibawa kemana-mana gitu, di HP bawa kemana, sambil main, sambil kerja, ataupun yang lain, enak kalau di HP. Nah, saran gue gitu, kalian download aja aplikasinya, banyak kok di Google Store, di Play Store, di App Store, banyak kok. Nah, untuk itu, setelah itu kalian pokoknya gimana caranya kalian belajar di mana saja, belajar kalau untuk SKD. Kalau kalian mau hasil kalian maksimal gitu. Gue nih, waktu makan gue belajar, waktu main gue belajar. Waktu itu ya, kalau sekarang gue udah males lah ibaratnya. Tapi jangan ditiru untuk malesnya, tapi untuk pengalaman gue sebelumnya, kalian kalau bisa ditiru gitu. Jadi setiap saat kalian belajar, kecuali waktu mandi sama sholat, jangan itu. Nah, pokoknya kalian setiap aktivitas yang kalian lakukan, belajar. Ya kalau kalian biar nggak terlalu sulit ya, cari aplikasinya ya, pakai aplikasi aja. Banyak kok soal-soal CPNS yang ada di aplikasi, banyak kok. Nah, setelah kalian belajar terus-menerus, pokoknya ibaratnya 3 bulan sebelum tes kalau bisa sih. Kalau bisa 3 bulan sebelum tes itu kalian udah pelajarin terus matang-matang. 3 bulan sebelum. Nah, udah ke hari hanya sekitar setelah kalian tes lolos tahapan pertama ya, ibaratnya udah jangan terlalu kalian memaksakan untuk belajar lagi. Kalau gue dulu gitu. Gue cuma baca-baca doang, ibaratnya bukan belajar kayak serius, soalnya kan gue udah belajar gitu sebelumnya. Jadi kan presin lagi dulu aja. Mungkin kalian lebih ke baca-baca untuk tips untuk selanjutnya gitu, cara kalian teknis kalian gimana sih mau mengerjakan soal. Nah, kalau gue dulu gitu. Nah, gue kan berhubung gue dulu lebih orangnya aktif gitu. Maksud aktif tuh karena gue belum tahu ya, gue banyak nanya aja gitu ke taruna-taruna. Gue nge-DM-in di IG semua, wah semua ada yang sombong, ada yang enggak. Ya gue DM-in aja semuanya gitu, nanya-nanya. Bang, gimana sih gitu, tahap cara ngerjain SKD itu kayak gimana, tahapannya gimana. Nah, gue dikasih tips nih sama seseorang taruna, katanya ngerjainnya dari yang tergampang dulu. Mungkin ya waktu tahun 2018 gue waktu daftar itu memang di TKP itu paling gampang. Jadi waktu itu gue ngerjain dari soal TKP.
TKP itu kalau nggak salah gue dari nomor 65 ke 70, lupa gue, pokoknya dari nomor dari TKP mulai pas gue klik mulai waktu SKD itu gue langsung kerjakan dari TKP. Kenapa? Karena itu paling gampang. Nah, yang kedua baru gue ke TWK, ke nomor 1. Nah, baru ngerjain itu, setelah itu baru TU. Dan hasilnya alhamdulillah benar-benar maksimal. Kenapa gue harus dari TKP dulu, dari yang gampang dulu, kenapa nggak dari yang susah dulu? Soalnya kalau kita dari yang susah, ibaratnya kita terlalu banyak mikir dan sampai melupakan yang gampang-gampang, nanti terlalu disepelekan gitu ibaratnya. Soalnya kan kita diberi waktu gitu, ada waktunya untuk mengerjakan tuh. Jadi ibaratnya jangan membuang-buang waktu, gunakanlah seefisien mungkin gitu. Nah ya, berhubung gue waktu itu ngajain dulu dari TKP ke TWK baru TU, dan alhamdulillah hasilnya ya lumayan. Jadi tipsnya kalau mau mengerjakan soal dari yang tergampang dulu. Menurut kalian mana aja yang tergampang? Kalau menurut gue pribadi waktu itu emang dari TKP. Soalnya TKP kan semuanya dapat nilai dari 5 sampai 1 ada nilainya gitu, ada poinnya. Kalau untuk TWK sama TU nggak ada nilainya gitu. Kalau udah salah 0, kalau udah bener 5 gitu. Soalnya emang lumayan sulit juga untuk mereka karena perlu dipikir. Kalau TKP kan ibaratnya gimana kepribadian kita gitu menjawabnya gitu men. Ya mungkin seperti itu aja tips dari gue untuk mengerjakan soal-soal SKD. Berbanyak belajarnya ya dimanapun, kapanpun, dimana saja lah kalian belajar, tetap belajar terus. Ingat, kalau udah di dalam otak kalian gak bakalan rugi kalian nanti itu. Kalau misalnya memang kalian gagal, memang kalian harus percaya mungkin itu bukan rezekinya kalian, dan mungkin Allah memberi kalian itu apa yang kamu butuhkan, bray. Jadi bukan lo yang lo inginin gitu. Sama halnya kayak gue gini nih, gue sekarang udah terima aja gitu, gue udah gagal 2 kali di Poltekim. Ya mungkin itu bukan Allah yang gue butuhin gitu. Itu mungkin men, gue dapet quotes dari Taruna katanya gitu. Ya kayak gitu, pokoknya banyak belajar, banyak latihan soal-soal. Kalau untuk kalian belajar materi, saran gue sih lebih utamain aja belajar soal-soal. Soalnya kalau soal-soal kan random nih di sananya. Jadi syukur-syukur kalian bisa dapet gitu soalnya yang sama. Banyak soal-soal aja dari pengalaman dari CPNS yang sebelum-sebelumnya gitu. Oke, mungkin segitu aja ya tips dari gue yang untuk SKD. Nanti di video selanjutnya gue akan berbagi tips untuk tips kesehatan. Jangan lupa tonton terus dan jangan lupa subscribe channel gue biar gue tetap bisa berkembang di YouTube ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Oh iya guys, tadi gue lupa nih. Gue mau rekomendasiin aplikasi chat CPNS-nya atau buat latihan SKD kalian. Nah, di sini gue mau rekomendasiin beberapa aplikasi yang rekomendasi dari gue nih. Nih, pokoknya kalian cari aja di App Store apa di Play Store, banyak sekali ya. Kalian tulis soal-soal CPNS yang terbaru apa 2020. Nih, banyak banget. Nah, ini nih gue yang rekomendasi ini yang soal CPNS ini. Ini soalnya lumayan lengkap juga. Terus banyak pembahasannya juga. Terus ada kayak tryout gitu. Dan hasilnya tuh bisa muncul gitu kayak udah kita melaksanakan SKD guys. Gitu. Pokoknya ini lumayan juga lah, ratingnya juga udah lumayan banyak nih, keren pokoknya ini aplikasi. Tapi banyak juga sih di luar sana, cuman gue pernah pakai ini gitu tahun lalu yang ini, cuman udah gue hapus sekarang soalnya gue nggak tahu daftar lagi atau nggak. Nggak, pokoknya tetap semangat buat kalian, belajar terus, jangan lupa berdoa, minta doa sama orang tua. Semoga kalian yang nonton video ini bisa lolos di Poltekim atau Poltekim.